Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat L dimanapun kalian berada. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu dilimpahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Seperti biasa teman-teman, malam ini kita ketemu lagi dan malam ini kita berhoror-hororia lagi teman-teman. Dan untuk lokasi malam ini benar-benar lokasi yang sudah sangat-sangat mantap. Karena apa? Karena saya sudah 2 kali membuat konten di sini teman-teman, karena saya sudah 2 kali berada di lokasi ini. Tapi sebelum saya menceritakan histori tentang lokasi ini, tentang bangunan ini, kita biasa teman-teman, kita seruput dulu susunya biar lebih fresh, biar lebih syahdu, dan biar lebih ya gimana ya, lebih santai gitu teman-teman. Bagi kalian yang di rumah, segera angkat cangkirnya, angkat gelasnya, angkat toplesnya juga tidak masalah. Yang penting apa saja kalian angkat, kita minum bareng-bareng teman-teman. Biar suasana keakraban selalu ada di antara kita, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ada mantap kan? Jadi teman-teman, saya teruskan ya. Untuk malam ini saya berada di sebuah lokasi yang sudah tidak asing lagi. Tadi sudah saya katakan, bagi yang mengikuti videonya L Adventure pasti tahu lokasi seperti ini, lorong-lorong misteri seperti ini pasti tahu saya berada di mana. Tapi yang belum tahu, saya akan menceritakan sedikit tentang lokasi ini, tentang bangunan ini. Jadi bangunan ini adalah bangunan sebuah kos-kosan atau rumah kontrakan gitu teman-teman, yang sudah lama tidak dihuni. Tapi untuk beberapa bulan ini saya huni teman-teman, karena memang saya diberi mandat, diberi tugas sekaligus pekerjaan teman-teman, sekaligus pekerjaan oleh yang punya lokasi ini, yaitu Mbak Yuli. Ya, saya disuruh untuk mengurusi lokasi ini sampai ada orang yang mau menghuni lokasi ini atau mau mengontrak lokasi ini teman-teman. Rumah ini, bukan lokasi ini. Jadi ceritanya itu, rumah ini sudah lama sekali tidak dihuni, tapi masih ya tidak terbengkalai ya teman-teman. Ini masih sering dibersihkan oleh anak buahnya Mbak Yuli dulu gitu ya. Setiap bulan, setiap minggu gitu masih dikunjungi dan dibersihkan. Tapi tetap saja tidak ada yang berani menghuni tempat ini teman-teman. Nggak ada orang yang mau ngekos di tempat ini. Karena apa? Karena tempat ini sudah terkenal angker, apalagi di kamar nomor 3 teman-teman. Banyak sekali penampakan-penampakan yang sudah dilihat atau sudah dialami oleh yang pernah ngekos di sini. Seperti itu. Jadi katanya untuk di kamar nomor 3 itu sering sekali ada fenomena penampakannya teman-teman. Entah itu kuntilanak, entah itu pocong, pokoknya makhluk-makhluk yang aneh-aneh itu sering menampakkan diri di tempat ini teman-teman. Makanya jarang ada yang betah atau kerasan untuk menempati kos-kosan ini. Dan untuk bulan ini saya sudah mencoba menempati atau menghuni tempat ini teman-teman. Saya bersama istri saya sudah hampir 1 bulan menghuni tempat ini. Tapi ya memang banyak fenomena-fenomena yang terjadi ya teman-teman. Jadi ini bangunan ini lantai 2, ada 2 lantai. Saya menghuni di bawah. Tapi saat saya di bawah itu selalu terdengar suara-suara berisik di atas teman-teman. Sampai-sampai istri saya pun tidak betah untuk tinggal di sini. Tapi karena saya memang sudah apa? Aduh, kita seruput lagi aja teman-teman. Kita seruput lagi aja biar agak lebih santai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, jadi
Dengar ya teman-teman ya, dengar ya. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Dengar ya teman-teman ya. Dengar ya. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Aduh, senter kundi ya. Senter kundi ya. Aduh, kok peteng. Astagfirullahaladzim. Teman-teman. Bentar, teman-teman. Tahan. Aduh. Halo saya. Halo teman-teman. Saya tadi. Sepeda amat lah. Halo. Saya tadi seperti melihat ada yang mengintip. Sayangnya tadi saya tidak langsung bawa senter ya. Tapi mungkin hanya perasaan saya saja karena saya tadi baru menceritakan hal-hal yang agak-agak mistis gitu teman-teman. Jadi mungkin ya hanya perasaan saya saja. Jadi intinya saya itu sudah 1 bulan ini berada di tempat ini karena saya disuruh atau diberi pekerjaan oleh Mbak Yuli untuk mengurusi lokasi ini, tempat ini sampai ada yang mau menghuni, sekaligus mengiklankan juga teman-teman. Tapi setiap ada yang datang, yang membaca iklan dan tertarik untuk menghuni kos ini, paling bertahan cuma 1-2 hari teman-teman, habis itu nggak pamit, langsung keluar dari rumah ini. Saya tadinya juga mikir ini sebenarnya itu ada apa, mosok setiap malam sudah saya ya buat ngaji gitu teman-teman. Bahkan Mbak Yuli pun sudah menyuruh kiai gitu untuk ya istilahnya membersihkan tempat ini gitu, membersihkan tempat ini biar tidak ada gangguan-gangguan gaib gitu. Tapi kenyataannya masih saja teman-teman, masih saja seperti ini. Dan juga Mbak Yuli pernah mengumpulkan tetangga-tetangga gitu untuk mengaji di sini juga, untuk ya selamatan gitu. Tapi nyatanya masih ada kejadian-kejadian aneh di bangunan ini teman-teman. Istri saya pun mengalami, nggak cuma orang lain. Saya juga, tapi kan saya masih tetap bertahan sampai benar-benar ada yang mau menghuni tempat ini teman-teman, kayak gitu. Karena memang sudah dikasih kepercayaan sama Mbak Yuli yang begitu baik sama saya, sudah memfasilitasi saya. Bahkan ya kalian pasti tahu sendirilah perubahan-perubahan apa yang ada pada L Adventure ya, termasuk mobil saya dipinjemin itu teman-teman, kan gitu, saking baiknya. Makanya saya berusaha bertahan sampai ada yang menghuni tempat ini, seperti itu. Dan saya agak curiga teman-teman, agak curiga juga. Curiganya gimana? Usaha Mbak Yuli sudah, apapun sudah dilakukan, seperti mendatangkan orang pintar, mendatangkan kiai, mendatangkan tetangga-tetangga untuk mengaji dan membersihkan tempat inilah. Tapi kenyataannya seperti ini. Curiganya saya itu apakah memang ini adalah perbuatan dari apa namanya, orang gitu loh teman-teman, orang yang ya istilahnya tidak suka, atau mungkin persaingan bisnis gitu loh teman-teman, persaingan yang nggak sehat, yang mengirimkan sesuatu yang hubungannya dengan makhluk gaib gitu, apa gimana saya juga nggak begitu paham, tapi saya sempat curiga seperti itu. Soalnya kalau misalnya memang harus ada makhluk gaib yang datang sendiri, mungkin dibersihkan oleh Pak Kiai, sudah ngajek geng ini sudah hilang, tapi kenapa ini masih ada terus kayak gitu.
ini saya berani upload ini juga disuruh sama Mbak Yuli. Mungkin Mbak Yuli itu penasaran seperti apa sih sosoknya itu, makanya saya disuruh mengupload. Sebenarnya dari kemarin itu saya nggak berani teman-teman, kalau nggak ada izin Mbak Yuli nggak berani. Soalnya apa, ini kan bangunan komersil gitu loh, mau diiklankan untuk biar orang datang, biar orang mau menghuni tempat ini gitu, biar orang mau mengekos. Kalau saya iklankan, kalau saya buat konten, nanti kalau orang yang mau ngekos kan jadinya takut. Tapi mungkin karena Mbak Yuli penasaran, jadi saya malah disuruh ngonten, disuruh apa namanya, disuruh ya inilah uji nyali di tempat ini dan dibuat video gitu loh teman-teman. Mungkin saking penasarannya Mbak Yuli wujud apa yang ada di sini gitu. Semoga saja nanti ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang apa yang diinginkan sama Mbak Yuli ya teman-teman. Dan kalau untuk membersihkan atau mengusir saya nggak bisa teman-teman. Saya hanya orang biasa yang hanya bisa naik kon nyaponi, cuman membersihkan hal-hal yang sifatnya fisik, yang sifatnya ya nyata gitu saya bisa nyaponi, ngresi koco itu bisa. Tapi kalau suruh membersihkan hal-hal yang seperti itu, yang gaib-gaib itu saya tidak bisa. Semoga saja kita nanti bisa mendapatkan fenomena-fenomena yang seperti apa yang Mbak Yuli harapkan dan apa yang kalian harapkan. Oke, tapi kalau menurut saya semoga saja ini zong teman-teman, dan semoga saja nggak ada apa-apa. Jadi intinya orang-orang yang datang ke kos yang kemarin-kemarin itu kabur, yang kemarin-kemarin keluar itu hanya halu saja karena memang ceritanya di sini itu angker. Oke, kita lanjut masak-masak dulu. Malam ini seperti biasa teman-teman kita buat soto saja karena ini ya malam ini kita duda ini teman-teman, karena istri saya pulang nggak berani di sini. Makanya ini saya masak sendiri ini. Sehari-hari makannya mie ini. Oke, kita langsung buat mie soto. Oke teman-teman, ini soto kita sudah matang. Malam ini saya buat soto ini teman, soto saya kasih bakso, pokoknya mantap banget. Baunya Masya Allah, jadi sedep banget teman-teman. Ini di samping suasananya agak sahdu ini teman-teman, karena apa? Karena di luar ini hujan. Jadi kita makan yang anget-anget, yang seger-seger, yang berkuah-kuah gitu, rasanya pasti nikmat banget teman-teman. Apalagi ini kita
campur dengan bakso, teman-teman. Bakso buatan sendiri ya, teman-teman, buatan istri saya. Oke, kita lanjut makan. Bagi teman-teman L Adventure yang berada di rumah, ayo segera makan bareng saya. Dijamin pasti enak. Karena apa? Karena di sini suasananya syahdu banget, teman-teman tuh. Kalian dengar hujan rintik-rintik agak deras gimana gitu. Ini juga sebenarnya angin dingin banget, teman-teman. Apa ya? Menambah suasana jadi syahdu sekaligus agak mencekam gitu, teman-teman. Ayo, biar kalian juga menikmati sensasi mencekamnya, segera ambil nasinya. Ayo kita makan bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kita seruput dulu, teman-teman. Kuahnya ini, kuah soto kaldunya. Baunya. Wah, setelah kita cium baunya udah membuat kita lapar, teman-teman. Mantap, teman-teman. Panas, mantap. Soto panas ini. Kita campur bakso, kita coba baksonya dulu ya. Ini baksonya, teman-teman. Bakso asli daging sapi ini, teman-teman. Sisa daging sapi korban ini. Bismillah. Yang korban tapi tetangga, bukan saya. Dagingnya itu terasa kenyal-kenyal gimana, terasa banget, teman-teman. Teksturnya itu lembut sekaligus sakel, tahu cakel ya, bahasa Jawa gitu. Kita coba minyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep banget, teman-teman. Top pokoknya. Segera umum. Baksonya, teman-teman. Mantap banget. Oke, teman-teman, saya akan beres-beres dulu. Nah, habis itu nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai dulu, teman-teman. Oke, mantap.
Oke teman-teman, tadi saya sudah selesai makan ini, dan ini tinggal ngantonnya, apalagi ini hujan teman-teman, gerimis-gerimis gini, pasti enak banget buat tidur. Dan sepertinya saya belum merasakan hal-hal yang aneh, tapi tadi saya sempat teman-teman seperti halu atau apa, itu melihat sosok yang sepertinya itu mengintip dari kamar mandi. Tapi saat saya datang itu tidak ada, entah itu cuma halusinasi saya saja atau apa, saya juga tidak tahu. Dan mungkin saya memang sudah terbiasa teman-teman, sudah terbiasa di bangunan ini, menempati bangunan ini, jadi nggak begitu kaget, sudah nggak begitu kaget karena ini hal yang biasa saya alami sewaktu saya tinggal di sini gitu. Oh ya teman-teman, saya sudah pasang kamera CCTV di luar, dan ini saya juga pasang kamera biasa untuk memantau di dalam kamar nomor 3 ini teman-teman. Ini adalah kamar nomor 3 yang katanya itu angker teman-teman. Tapi kalau menurut saya ya biasa-biasa saja lah. Apalagi sekarang kan lampu sudah nyala teman-teman, lampu sudah nyala, sudah terang, makanya hawanya itu agak beda ya teman-teman, sudah nggak seperti dulu lagi. Dan ini sengaja yang lorong ini saya matikan teman-teman, biar kesan horornya itu ada, biar misal ada makhluk-makhluk gaib yang mau muncul itu tidak malu ya teman-teman. Karena apa? Karena memang Mbak Yuli itu penasaran sebenarnya itu makhluk apa, sosok apa yang sering mengganggu pengekos-pengekos di sini dulu itu. Penasarannya itu gitu Mbak Yuli. Dan saya ini mau mencoba tidur. Biasanya saya tidurnya di bawah teman-teman. Kalau saya tidur di bawah itu memang sering terdengar suara-suara gludak-gludek, suara-suara aneh itu di atas, tapi saya biarkan saja. Paling saya cuman ya berdoa gitu di bawah gitu. Makanya ini saya juga penasaran mau meniduri kamar nomor 3 lagi nih teman-teman. Dulu juga saya pernah meniduri kamar ini sewaktu konten yang pertama, tapi setelah konten itu saya sudah tidak meniduri lagi teman-teman, saya tidurnya di bawah. Nah ini yang kedua, ini untuk pembuktian aja apakah masih seperti dulu atau sudah beda gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang saya mau lanjut tidur, dan ya tidur sampai pagi ya teman-teman. Ya, nggak ada eksplor, nggak ada apa. Ini memang aktivitas saya kalau di rumah ini ya tidur, kalau nggak lagi muli atau camping atau edit video ya tidur. Ini makanya saya ini mau tidur, mumpung ini agak gerimis jadi enak banget teman-teman buat tidur. Oke, ayo teman-teman kita lanjut tidur. Ini saya sudah standby semua kamera ya teman-teman ya. Oke. Kenapa?
Astagfirullah.